Dalam Islam, terdapat 4 jenis tangisan yang dibenci oleh Allah. 1. Tangisan karena rasa putus asa terhadap rahmat Allah. Allah mencintai hamba yang berharap dan berserah diri, bukan yang mudah putus asa. 2. Tangisan karena dunia yang berlebihan, seperti terlalu bersedih atas kehilangan harta atau kesenangan duniawi, yang membuat kita lupa pada Allah. 3. Tangisan karena rasa ini atau dengki terhadap nikmat yang diperoleh orang lain. Ini menunjukkan hati yang tak ikhlas terhadap takdir Allah. 4. Tangisan yang dibuat-buat untuk menipu atau mencari belas kasihan. Karena Islam mengajarkan kejujuran, mari menjaga hati agar tangisan kita diridai Allah. Dalam Islam, menjadi fakir atau miskin memiliki banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Ujian kekurangan ini sebenarnya adalah cara Allah menguji iman, kesabaran, dan ketulusan hambanya. Fakir bukan sekadar soal kurang harta, tapi juga tentang bagaimana hati merespon kesulitan hidup. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebut bahwa kemiskinan yang diterima dengan sabar dan ikhlas dapat menjadi jalan menuju surga. Allah tidak memandang harta atau penampilan kita, tetapi hati dan amal kita. Seorang fakir yang sabar, tidak mengeluh, dan tetap berusaha mendekatkan diri kepada Allah akan mendapatkan pahala yang besar. Hidup sebagai fakir juga mengajarkan rasa syukur atas nikmat kecil yang sering terlewat, serta rasa empati terhadap sesama. Dalam Islam, Al-Quran adalah kitab suci yang diyakini sebagai wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ditulis dalam bahasa Arab, Al-Quran berisi 114 surah dengan lebih dari 6,000 ayat, mencakup petunjuk hidup, hukum, dan ajaran moral. Sebagai sumber utama dalam Islam, Al-Quran menjadi panduan bagi umat muslim dalam segala aspek kehidupan, mulai dari ibadah, akhlak, hingga hubungan sosial. Salah satu keunikan Al-Quran adalah isinya yang tetap utuh sejak pertama kali diturunkan, lebih dari 1,400 tahun yang lalu. Membaca dan menghafal Al-Quran dianggap sebagai ibadah yang sangat utama dalam Islam. Dalam Islam, ciri orang munafik diuraikan dalam hadis dan Al-Quran, terutama terkait dengan sifat-sifat yang tidak sesuai dengan keimanan sejati. Nabi Muhammad SAW menyebut 3 ciri utama orang munafik. Pertama, ketika berbicara, dia berdusta. Kedua, ketika berjanji, dia mengingkari. Dan ketiga, ketika dipercaya, dia berkhianat. Selain itu, orang munafik sering menunjukkan amalan agama hanya untuk pamer, bukan karena keimanan yang tulus, serta bersikap ragu-ragu dalam menjalankan perintah Allah dalam Al-Quran. Sifat mereka disingkat sebagai berpura-pura beriman di depan orang lain, namun menyembunyikan niat buruk. Dalam Islam, dosa jariah adalah dosa yang terus mengalir, walaupun pelakunya sudah meninggal dunia. Misalnya, jika seseorang menyebarkan ajaran sesat atau informasi yang menyesatkan, lalu orang lain mengikuti atau menyebarkannya juga, maka dosa itu akan terus mengalir kepada orang yang pertama menyebarkannya. Contoh lain adalah membuat atau menyebarkan konten negatif di media sosial yang terus memberi pengaruh buruk. Selama konten itu dilihat dan diikuti, maka dosa akan terus mengalir kepada pembuatnya, meskipun dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dalam Islam, dalam Al-Quran dan hadis, neraka digambarkan sebagai tempat penuh siksa bagi mereka yang ingkar kepada Allah. Api neraka sangat panas, bahkan jauh lebih panas dari api dunia. Seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 56, bahwa kulit orang yang disiksa akan diganti setiap kali terbakar, agar mereka terus merasakan siksa. Dalam hadis juga disebutkan bahwa neraka memiliki 7 lapisan, yang masing-masing diperuntukkan bagi kelompok yang berbeda, sesuai dengan dosa-dosa mereka. Di dalamnya, terdapat rantai, belenggu, dan makanan mengerikan seperti pohon zakum yang sangat pahit. Gambaran ini mengingatkan umat Islam untuk menjauhi larangan Allah dan berbuat kebajikan. Dalam Islam, makanan yang halal sangat penting, termasuk memastikan daging ayam yang dikonsumsi disembelih sesuai syariat. Jika seseorang, terutama anak-anak, memakan ayam yang haram atau tidak disembelih dengan benar, ada kekhawatiran tentang pengaruhnya terhadap akhlak dan perilaku. Dalam pandangan Islam, makanan haram dapat mengaburkan hati, membuat seseorang lebih mudah terpengaruh keburukan. Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwa setiap bagian tubuh yang diberi makanan haram akan memberi pengaruh buruk pada seseorang.
Jadi, menjaga kehalalan makanan adalah bagian dari menjaga kebersihan hati dan kebaikan jiwa dalam Islam. Dalam Islam, ada 4 syarat utama bagi suami yang ingin berpoligami. Pertama, kemampuan finansial. Suami harus mampu secara ekonomi untuk menafkahi istri-istri dan anak-anaknya secara adil dan layak. Kedua, keadilan dalam kasih sayang dan perhatian. Suami wajib memberikan waktu, perhatian, dan perlakuan yang setara kepada semua istri. Ketiga, menjaga rahasia dan keharmonisan rumah tangga. Suami harus menjaga hubungan baik antar istri dan tidak membuka aib keluarga. Keempat, menjaga niat yang benar. Poligami harus dilakukan untuk kebaikan dan sesuai syariat, bukan sekadar memenuhi nafsu. Tanpa memenuhi syarat-syarat ini, poligami tidak dianjurkan dalam Islam. Dalam Islam, wanita dihormati dan dijaga kehormatannya, dan ada beberapa larangan yang diberikan untuk melindungi mereka. Pertama, wanita dianjurkan untuk menjaga aurat mereka dengan mengenakan pakaian yang menutupi tubuh secara sopan dan sesuai syariat. Ini membantu menjaga rasa hormat dan kehormatan diri mereka. Kedua, wanita juga dianjurkan untuk menjaga pergaulan dengan lawan jenis agar tetap sesuai batasan Islam, yaitu tidak melakukan kontak fisik atau interaksi yang berlebihan kecuali dengan mahram. Ketiga, wanita dilarang untuk berdandan berlebihan di tempat umum dengan niat menarik perhatian. Sesuai dengan konsep kesederhanaan, larangan-larangan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan keselamatan wanita sesuai dengan tuntunan Islam. Dalam Islam, pembukaan pintu rezeki dapat diraih dengan amalan-amalan tertentu yang dianjurkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Pertama, memperbanyak istighfar. Allah berjanji bahwa dengan memperbanyak memohon ampunan, Allah akan menurunkan rezeki dari arah yang tak terduga. QS Nur 10-12. Kedua, bersedekah. Rasulullah SAW bersabda bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, melainkan justru menambahnya. Ketiga, menjaga salat duha, yang secara khusus dipercaya bisa membuka pintu rezeki. Dan terakhir, silaturahmi dengan menyambung hubungan kekeluargaan. Allah meluaskan rezeki dan memperpanjang umur. Dalam Islam, setan senang mendorong manusia melakukan hal-hal kecil yang tampak sepele, tetapi bisa menjauhkan mereka dari jalan yang benar. Misalnya, menunda salat atau melalaikan ibadah, meskipun hanya beberapa menit. Setan juga suka mempengaruhi manusia untuk meremehkan dosa-dosa kecil, seperti berbohong kecil, bergosip, atau membuang-buang waktu dengan hal yang tidak bermanfaat. Walaupun tampak sepele, kebiasaan-kebiasaan ini bisa mengakumulasi menjadi keburukan yang lebih besar. Setan memanfaatkan kelemahan ini untuk membuat manusia terbiasa jauh dari kebaikan dan akhirnya sulit mendekat pada Allah. Dalam Islam, ada beberapa ciri yang menggambarkan seorang istri penghuni neraka. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah istri yang durhaka kepada suami dan tidak bersyukur atas kebaikan suaminya. Misalnya, jika suaminya melakukan banyak kebaikan, tetapi dia mengingkarinya, ini bisa menjadi sifat yang buruk. Selain itu, istri yang suka menyebarkan fitnah, iri hati, dan membenci orang lain juga dianggap bisa membawa keburukan. Islam sangat menekankan pentingnya seorang istri yang berakhlak baik, penuh kasih sayang, dan menjaga kehormatan serta hubungan baik dengan suami dan keluarganya.